pendidikan nasionalis sekuler ini banyak dipengaruhi oleh pendidikan sekuler Barat. Jadi banyak ide-ide nasionalisme itu kan sebetulnya kan ide berbangsa, ide berbangsa yang idealnya kan mengambil dari sumber-sumber lokal sendiri kan maksudnya begitu, ya. Tetapi ide nasionalisme sendiri kan tidak datang dari lokal, tidak datang dari Nusantara, datang dari Barat. Begitu juga ide sekularisme, ya. Sekularisme itu bukan dari lokal, bukan dari Nusantara, tapi dari Barat. Sebetulnya dia ide transnasional. Ide transnasional diterima, diambil, ya. Artinya walaupun dikatakan nasionalisme yang berarti bangsa Indonesia, tetapi ada juga pemikiran Barat, cara pandang Barat yang masuk ke dalam ide nasionalisme ini, dan ini menjadi problem sedikit banyak, menjadi masalah, ya. Dan memang penjajah Belanda sendiri berkepentingan dengan itu, termasuk khususnya Snoeck-Oorgronya. Snoeck-Oorgronya itu diantara idenya adalah ide asosiasi, kalau tidak istilahnya asosiasi. Artinya beliau ingin tokoh-tokoh pribumi di Indonesia dididik dengan pendidikan Belanda dan dianggap sebagai bagian dari Belanda, bagian dari masyarakat Belanda, tanpa perlu diubah agamanya, tetapi mereka menjadi bagian dari masyarakat Belanda. Nah, tetapi dalam perjalanannya, dalam prakteknya, sebetulnya banyak kalangan yang didahulukan awalnya untuk di sekolah Barat, ya, itu kan dari kalangan elit pribumi, priai, ya. Dan kalangan priai ini banyak diantara mereka bukan dari kalangan yang berlatar santri. Nah, ketika mereka dididik, itu saya baca di bukunya salah satu penulis Barat, ya. Beliau mewawancarai dari keluarga priai ini yang dulu pernah diangkat jadi pernah mengikuti pendidikan sekolah Barat, menjadi pejabat di Nusantara juga. Dia mengatakan bagaimana dia diarahkan untuk tidak menjalin hubungan dengan masjid, dengan kiai. Jadi pengisolasian dari agama itu memang dilakukan setidaknya oleh tokoh-tokoh kolonial, ya. Jadi mereka seperti melihat Islam ini sebagai resistensi yang mengancam mereka. Nah, sama dulu juga ketika Pan-Islamisme, adanya Konsul Turki, mereka melihat sebagai ancaman. Ini ancaman buat mereka, ya. Nah, akhirnya ada kecenderungan di sebagian kalangan yang terpengaruh oleh nasionalisme, sekulerisme. Saya tidak katakan semuanya, karena yang Islam pun sebetulnya mereka akhirnya menerima juga, karena secara realita mereka menerima gagasan nasionalisme, artinya berdirinya negara Indonesia mereka terima, tapi jangan ditinggalkan Islamnya, begitu maksudnya, ya. Nah, tapi masalahnya di kalangan yang kental nasionalisme dan berfaham sekuler, mereka jadi sebagian mereka jadi cenderung anti agama, cenderung memusuhi agama. Tapi pada saat yang sama, mereka tidak sadar, jadi mereka melihat seolah-olah agama ini seperti musuh. Agama Islam khususnya, ya, seperti musuh, seperti sumber kemunduran. Memang kita tidak secara kenyataan memang umat Islam beberapa abad terakhir mengalami kemunduran. Tetapi saya kira itu bukan alasan untuk memusuhi atau meninggalkan agama. Karena orangnya kan bukan agamanya sebetulnya, orangnya yang ada masalah. Nah, jadi mereka cenderung memusuhi Islam, menganggap Islam sebagai sumber kemunduran. Kemudian bersama dengan itu mereka relatif tidak kritis
terhadap Barat, ya. Padahal walaupun Indonesia sudah merdeka, pengaruh dari Barat tetap masuk di Nusantara. Mereka artinya melalui hukum, melalui ekonomi, melalui perusahaan-perusahaan, ya, yang mengeruk sumber daya ekonomi. Mereka tidak salah, yang salah kita kasih, gitu. Sebetulnya bukannya tidak boleh, tetapi kan kalau bicara undang-undang kan harusnya kita memprioritaskan kesejahteraan masyarakat Indonesia, ya. Nah, tapi ini kadang-kadang suka kurang disadari, ya, sehingga akhirnya mereka seperti tidak kritis, ya, tidak kritis terhadap apa-apa yang datang dari Barat yang sebetulnya merugikan Indonesia. Jadi maunya nyalahin Islam aja, kritik Islam. Nah, ini susah jadinya kalau begini kan, kesian umat Islamnya. Gitu. Jadi umat Islam tidak dilihat sebagai atau umat Islam tidak dilihat sebagai partner. Nah, ya, umat Islam tidak dilihat sebagai partner untuk membangun negeri ini, ya. Nah, sebetulnya kan kalau dari waktu ke waktu ada di kalangan yang sekuler ini misalnya yang mengkritik Islam, menyerang Islam, menjelek-jelekan Islam, yang kemudian menimbulkan kegaduhan, ini kan seperti adu domba, ya kan? Yang untung siapa? Yang untung orang luar. Jadi mereka buat begitu sebetulnya buat apa gitu? Keuntungannya apa? Ya. Mereka nggak untung, itu yang jadi ribut saja gitu. Ya, jadi berantem gitu di dalam, ya kan? Nah, padahal dalam Pancasila kan ada persatuan Indonesia. Harusnya itu yang diupayakan, cari kesamaan, ya. Dan saya kira itu juga yang ditunjukkan oleh wakil-wakil Islam waktu terjadi kemerdekaan, ya, disusunnya Pancasila. Mereka bersedia mengalah, ya, misalnya dengan dihilangkannya 7 kata, ya, di dalam sila pertama Pancasila. Itu kan kebesaran hati untuk menginikan persatuan, ya. Nah, mestinya ini dilihat sebagai satu aset, ya, untuk membangun Indonesia, dan janganlah ditinggalkan. Biar bagaimanapun Islam ini menjadi bagian integral di Indonesia untuk waktu yang lama.